Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mencoba melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan media online dengan aplikasi PowerPoint. Silahkan disimak baik-baik. Ada bagian kecil dari materi muamalah yang belum sempat Ibu bahas, yaitu mengenai pembagian jual beli. Jual beli dibagi menjadi dua. Yang pertama, jual beli terlarang. Yang kedua, jual beli sah tapi terlarang. Kita bahas satu persatu mengenai bagian dari jual beli terlarang. Yang pertama, menjual barang yang masih dalam proses pembelian atau belum menjadi milik penjual secara sempurna. Contohnya, ibu menjual motor kepada orang lain padahal masih dalam cicilan. Nah, kenapa terlarang? Alasan yang pertama, karena pada saat jual beli terjadi, tidak ada keterbukaan perihal status motor yang masih dalam cicilan tadi. Nah, kemudian yang kedua, bahwa dalam jual beli terdapat persyaratan mengenai barang harus dalam kekuasaan penuh atau kepemilikan mutlak. Artinya, motor yang ibu jual tadi harus lunas dulu, baru dijual kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah jual beli ijon atau menjual tanaman yang belum pantas panen. Contohnya, seorang pemborong membeli barang atau membeli buah alpukat yang masih di pohon kepada pemilik kebun alpukat. Ini terlarang. Alasannya yaitu karena tidak ada kejelasan mengenai keuntungan ataupun resiko yang akan didapat oleh penjual atau si pembeli. Bisa jadi pemborong untung, sedangkan pemilik kebun rugi. Begitupun sebaliknya. Nah, contohnya alpukat di kebun dibeli pemborong seharga 2 juta. Ternyata ketika dipetik dan dijual hasilnya hanya 500.000 saja. Karena terlalu banyak buah yang busuk atau yang masih kecil-kecil. Nah, jadi resiko ini didapat oleh si pemborong karena selisih dari kerugiannya dari hasil dari penjualannya itu sangat banyak. Yang diuntungkan siapa? Pemilik kebun. Nah, selanjutnya yang nomor 3 adalah menjual sperma hewan jantan dengan cara mencampurkannya. Nah, contohnya ibu menjual sperma kucing Anggora dan dikawinkan dengan kucing tetangga yang ada bayaran. Alasan terlarangnya kenapa? Karena tidak jelas apakah setelah dikawinkan kucing betina akan hamil atau tidak, sedangkan sejumlah uang sudah dibayarkan pada ibu si pemilik kucing Anggora tadi. Nah, selanjutnya jual beli sah tapi terlarang. Dikatakan jual beli itu sah, kenapa? Karena telah memenuhi persyaratan rukunnya. Persyaratan dan rukunnya yaitu penjual, pembeli, barang, dan ijab kabul. Tapi terlarang karena apa? Menimbulkan madorot yang lebih kepada si pembeli ataupun si penjual. Nah, bagian-bagiannya adalah yang pertama, jual beli dengan harga di atas pasaran. Contohnya, harga gas melon pasaran maksimal penjualan 25.000 per tabung. Tapi ibu sebagai penjual menjual dengan harga 30.000. Nah, ini ada selisih yang agak jauh, maka ketika ibu menjual gas di atas harga pasar itu sah tapi terlarang. Nah, selanjutnya membeli barang yang sudah dibeli orang lain dengan maksud tertentu, entah itu karena seseorang menyukai barang itu atau ada maksud untuk menyakiti pembeli lain. Nah, ada baiknya saat membeli barang atau membeli sesuatu apapun itu, kita harus cari tahu dulu apakah ada pembeli lain yang sedang menawarkan barangnya atau tidak. Nah, kenapa? Karena untuk menghindari dari perselisihan atau tersakiti salah satu pihak. Selanjutnya yang ketiga adalah menghalangi petani supaya tidak tahu harga pasar.
Ini prakteknya biasa dilakukan oleh tengkulak-tengkulak nakal. Petani diwajibkan untuk menjual hasil panennya itu kepada si tengkulak, kemudian menutup untuk diketahui harga pasarnya oleh si petani tadi. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Akan merugikan si petani. Selanjutnya, menimbun barang. Menjual barang dengan cara menimbun, kemudian dijualnya pada saat terjadi kelangkaan, itu menjadi terlarang sebab akan ada yang dirugikan, yaitu si pembeli, oleh sebab tidak adanya barang tersebut. Nah, contohnya tabung gas, beras, selanjutnya bawang merah. Nah, bisa jadi ditimbun untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya ada jual beli untuk maksiat. Maksudnya di sini adalah ibu menjual barangnya suci, sah, terpenuhi syarat dan rukunnya, namun untuk maksiat tujuannya. Ibu jual singkong bertonton, tujuannya untuk memberi minuman keras. Itu sah tapi terlarang. Selanjutnya, jual beli dengan cara mengecoh atau mencampur barang yang jelek dengan yang bagus. Nah, ini sudah jelas ya. Ketika ibu menjual barang, contohnya panci yang bolong dengan panci yang tidak bolong, itu disatukan di satu tempat. Seharusnya panci bolong itu tidak perlu dicampurkan lagi dengan panci yang bagus, sebab itu akan menimbulkan kekecewaan bagi si pembeli manakala mendapatkan panci yang bolong. Sekian pertemuan yang pertama ini mengenai pembagian jual beli. Selanjutnya akan dibahas lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.